Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu Nisa Az-Zahra, Lulma Zatul Husna, Safina Quratunida Faizati, Mardiana Zulfa Al-Badri, Bian Rangga Mufin. Kami akan mempresentasikan tentang psikoterapi pendekatan Gestalt. Silahkan disimak teman-teman. Nah, di sini kami akan membahas beberapa subpoin. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar psikoterapi Gestalt. Kemudian tugas terapis dalam psikoterapi Gestalt. Kemudian proses psikoterapi Gestalt dan pendekatan terapi Gestalt dalam kelompok. Konsep dasar psikoterapi Gestalt. Dari Gestalt adalah teori yang mengajarkan konselor dan konseli dengan metode kesadaran fenomenologi, yaitu bagaimana individu memahami, merasakan, dan bertindak, serta membedakan dengan interpretasinya terhadap suatu kejadian dan pengalaman masa lalu. Jadi ini kita berfokus bagaimana nanti ketika proses psikoterapi itu menyadarkan konseli tentang kesadaran dirinya pada saat ini, seperti itu. Kemudian Tujuannya yaitu membantu individu memecahkan masalahnya yang disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya. Tetapi individu memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Dan individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri jika mereka berharap mencapai kematangan serta berfokus pada pemulihan penekanan kesadaran di sini. Oke, kita lanjut ke konsep dari Gerald Corey. Yang pertama ada pandangan tentang sifat manusia. Pandangan ini berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Ia menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab, kemudian kesatuan pribadi, dan pengalaman yang menghambat kesadaran. Yang kedua adalah saat sekarang. Nah, bagi konseli, ia akan diarahkan pada bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Jadi semuanya tidak ada kecuali saat ini saja, Pak, karena masa lalu itu sudah berlalu dan masa depan itu belum datang. Jadi konsepnya adalah fokus pada saat ini saja. Ini adalah tentang belajar menghargai dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Jadi kita fokus pada saat ini. Kemudian ada urusan tak selesai. Nah, dalam terapi Gestalt ini terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai tersebut, menyakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan, seperti mungkin dendam, kemarahan, kemudian kebencian, sakit hati, cemas mungkin, kemudian rasa berdosa, kemudian mungkin rasa diabaikan, seperti itu. Nah, ini dalam terapi Gestalt bagaimana caranya hal-hal yang tidak terselesaikan tersebut bisa terungkapkan dan nantinya bisa diselesaikan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tugas terapis. Tugas utama terapis ini adalah membantu klien agar mengalami sepenuhnya keberadaannya dengan menyadarkannya atas tindakannya dalam mencegah dirinya sendiri. Oleh karena itu, terapi penyembuhan diri pada dasarnya non-interpretatif dan sedapat mungkin seseorang menyelenggarakan terapi sendiri. Mereka membuat penafsiran-penafsiran sendiri, menciptakan pernyataan-pernyataan sendiri, dan menemukan makna-maknanya sendiri. Dan akhirnya, klien pun didorong untuk langsung mengalami perjuangan di sini terhadap urusan yang tidak selesai di masa lampaunya. Kemudian, dalam buku pendekatan konseling tahun 2012, dalam proses konseling Gestalt ini, terapis memiliki peran yaitu yang pertama, memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadarannya. Yang kedua, menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka. Dan yang ketiga, menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai petunjuk nonverbal. Kemudian yang keempat, secara halus berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terapi Gestalt. Ada 3, yang pertama yaitu transisi.
yaitu keadaan klien yang selalu ingin dibantu oleh lingkungan terhadap berdirinya diri sendiri. Artinya kepribadiannya tak sempurna, ada bagian yang hilang. Nah, contohnya seorang individu yang depresi karena ibunya meninggal dunia. Individu tersebut sangat kehilangan ibunya yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Kemudian bagian kedua yaitu avoidance and unfinished business. Yang termasuk dalam poin kedua ini adalah emosi, peristiwa-peristiwa, pemikiran-pemikiran yang terlambat yang dikemukakan oleh klien. Nah, contohnya klien merasa sangat bersedih, frustasi atas kepergian ibunya. Klien merasa takut tidak dapat menjalani hidup tanpa ibunya. Kemudian yang ketiga yaitu impasse, yaitu individu atau konseling yang bingung, kecewa, terhambat. Contoh, individu yang bingung, kecewa, dan beberapa aktivitas hidupnya terhambat seperti tidak makan, tidak minum, tidak mandi, ataupun tidak berangkat ke sekolah. Kemudian fase konseling. Fase pertama yaitu membentuk pola pertemuan terapeutik agar terjadi situasi yang memungkinkan perubahan perilaku klien. Pola yang diciptakan berbeda untuk setiap klien karena masing-masing mempunyai keunikan sebagai individu serta memiliki kebutuhan yang bergantung kepada masalah yang harus dipecahkan. Kemudian fase kedua yaitu melaksanakan pengawasan atau kontrol. Konselor meyakini klien untuk mengikuti prosedur konseling. Nah, dalam fase ini akan dilakukan dua hal. Yang pertama, menumbuhkan motivasi klien. Jadi di sini dalam hal ini klien diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangnya atau ketidakpuasannya. Makin tinggi penyadaran klien terhadap ketidakpuasannya, makin besar motivasi untuk mencapai perubahan dirinya. Semakin tinggi keinginan klien untuk bekerja sama dengan konselor. Kemudian menciptakan rapport, yaitu hubungan baik antara konselor dengan klien agar timbul rasa percaya pada klien. Kemudian fase ketiga yaitu mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dan kecemasannya. Di dalam fase ini diusahakan untuk menemukan aspek-aspek kepribadian klien yang hilang. Kemudian fase terakhir yaitu setelah terjadi pemahaman diri, maka pada fase ini klien harus sudah memiliki kepribadian yang terintegral sebagai manusia individu yang unik. Klien harus sudah mempunyai kepercayaan pada potensinya, selalu menyadari dirinya, sadar dan bertanggung jawab atas sifat otonominya, perbuatannya, perasaan-perasaannya, dan pikiran-pikirannya. Klien harus sudah menunjukkan ciri-ciri terintegrasinya atensi dan penyadaran, sehingga terarah pada aspek lingkungan yang relevan secara harmonis dan terpadu. Yang selanjutnya itu materi tentang tahap-tahap konseling. Nah, pada proses konseling Gestalt ini memiliki tahap-tahap yang terdapat prioritas dan tujuan tertentu untuk membantu konselor. Nah, tahapan-tahapan tersebut ialah ada tahap pertama. Nah, pada tahap ini, konselor menggunakan metode fenomenologi untuk meningkatkan kesadaran konseli, menciptakan hubungan dialogis, mendorong keberfungsian konseli secara sehat, dan menstimulasi konseli untuk mengembangkan dukungan pribadi, personal support, dan lingkungannya. Secara garis besar, proses yang dilalui dalam konseling pada tahap ini yaitu dengan menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk proses konseling, mengembangkan hubungan kolaboratif, mengumpulkan data, pengalaman konseli, dan keseluruhan gambaran kepribadiannya dengan pendekatan fenomenologis. Lalu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi konseli, membangun sebuah hubungan yang dialogis, meningkatkan self-support, khususnya dengan konseli yang memiliki proses diri yang rentan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan-kebutuhan konseli, dan tema-tema masalah yang muncul. Selanjutnya, membuat prioritas dan kesimpulan diagnosis terhadap konseli, mempertimbangkan isu-isu budaya dan isu-isu lainnya yang memiliki perbedaan potensial antara konselor dan konseli serta mempengaruhi proses konseling. Konselor mempersiapkan rencana untuk menghadapi kondisi-kondisi dari konseli seperti kondisi ketika konseli menyakiti diri sendiri, kemarahan yang berlebihan, atau dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu bekerja sama dengan konseli untuk membuat rencana konseling. Masuk ke tahap yang kedua. Nah, pada tahap ini, konseling berlanjut pada strategi-strategi yang lebih spesifik. Konseling mengeksplorasi berbagai introyeksi, berbagai modifikasi kontak yang dilakukan dalam dirinya.
Peran konselor adalah secara berkelanjutan mendorong dan membangkitkan keberanian konseli untuk mengungkapkan ekspresi dan emosi-emosi dalam dirinya. Nah, mengungkapkan ekspresi emosi ini bertujuan dalam rangka katarsis. Proses dalam tahapan ini meliputi introspeksi dan modifikasi kontak, mengatasi urusan yang tidak sesuai, mendukung ekspresi-ekspresi konseli atau proses katarsis, melakukan eksperimentasi perilaku baru, dan memperluas pilihan-pilihan bagi konseli, dan yang terakhir terlibat secara terus-menerus dalam hubungan yang dialogis. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pada tahap ini ditandai dengan aktivitas yang dilakukan konseli dengan mengeksplorasi masalahnya secara mendalam dan membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pada tahap ini merupakan tahap yang bisa dibilang paling sulit bagi klien, karena pada tahap ini konseling menghadapi kecemasan-kecemasannya sendiri, ketidakpastian dan ketakutan-ketakutannya yang terpendam dalam dirinya. Pada tahap ini, konselor memberikan dukungan dan motivasi, berusaha memberikan keyakinan ketika klien mengalami cemas dan ragu-ragu dalam menghadapi masalahnya. Nah, tahapan-tahapan ini meliputi menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dan mempercayai regulasi diri pada klien untuk berkembang, memiliki kembali bagian dari diri konseling yang tadinya hilang atau tidak diakuinya, membuat suatu keputusan eksistensial untuk hidup dan terus berjalan, bekerja secara sistematis dan terus-menerus dalam mengatasi keyakinan konseli, berhubungan dengan makna-makna spiritual, mengalami sebuah hubungan perbaikan yang terus-menerus berkembang dalam diri konseli. Masuk ke tahap yang keempat. Nah, pada tahap ini, konseli sudah mulai dapat mengatasi krisis-krisis yang sudah dieksplorasi sebelumnya dan mulai menerapkan keseluruhan dirinya, pengalaman, dan emosi-emosinya dalam perspektif yang baru. Konseli pada tahap ini sudah mampu menerima ketidakpastian dalam dirinya, kecemasan, dan ketakutan, serta sudah dapat menerima tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, pada tahapan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu membentuk kembali pola-pola hidup dalam bimbingan pemahaman baru dan insight yang baru, memfokuskan pada pembuatan kontrak relasi yang memuaskan, berhubungan dengan masyarakat dan komunitas secara luas, menerima ketidakpastian dan kecemasan yang dapat menghasilkan makna baru, dan yang terakhir, menerima tanggung jawab untuk hidup. Kita masuk ke tahap yang kelima atau tahap yang terakhir. Nah, pada tahap ini, konseli sudah siap untuk memulai kehidupannya secara mandiri tanpa supervisi konselor. Nah, pada tahapan ini, tahapan pengakhiran ditandai dengan proses-proses, yaitu dengan berusaha untuk melakukan tindakan antisipasi akibat adanya hubungan konseling yang telah selesai, memberikan proses pembahasan kembali isu-isu yang sudah ada sebelumnya, merayakan apa yang sudah dicapai, menerima apa yang belum dicapai, melakukan antisipasi dan perencanaan terhadap krisis yang akan datang, dan membiarkan pergi dan terus melanjutkan kehidupannya secara terus-menerus. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri terapi Gestalt. Nah, terapi Gestalt ini dianggap bernilai karena yang pertama, terapi Gestalt adalah suatu pendekatan konfrontif dan aktif. Yang kedua, terapi Gestalt menangani masa lampau dengan membaca aspek masa lampau yang relevan di masa saat ini. Yang ketiga, terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan pengungkapan perasaan langsung, serta menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah klien. Yang keempat, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal. Yang kelima, terapi Gestalt mengakui ketidakberdayaan sebagai alas untuk tidak dapat berubah. Yang keenam, terapi Gestalt meletakkan fokus tekanan pada klien untuk menentukan maknanya sendiri dan membuat penafsiran tentang dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dalam waktu yang sangat singkat, para klien dapat mengalami perasaan-perasaannya sendiri secara intens melalui sejumlah latihan Gestalt. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan terapi Gestalt. Menurut Corey, teknik dan prosedur dalam pendekatan terapi Gestalt tidak lebih seperti sekumpulan permainan. Levitsky dan Pels
menjelaskan bahwa yang dimaksud sekumpulan permainan di sini adalah sekumpulan permainan yang mencangkup permainan dialog, latihan bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, tetap dengan perasaan, kemudian ada pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang permainan dialog. Pada permainan dialog dilakukan dengan cara konseli itu dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Top dog dalam permainan ini bisa berlaku adil, otoriter, moralistik, menuntut atau berlaku layaknya majikan, dan manipulatif. Sedangkan underdog diposisikan sebagai korban, membela diri, defensif, tak berdaya, dan lemah. Melalui dialog ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseli itu akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Pada penerapan permainan dialog ini juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini merupakan suatu cara untuk mengajak konseli agar dapat mengeksternalisasikan introyeksinya. Pada dasarnya, teknik ini merupakan teknik permainan yang melibatkan konseli sebagai pemerannya, sama seperti pada permainan dialog sebelumnya. Teknik kursi kosong ini menggunakan permainan atau pendekatan top dog dan underdog secara bergantian. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu latihan bertanggung jawab. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli agar si konseli itu mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Nah, dalam teknik ini, konselor akan meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan yang kemudian konseli akan menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat, dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Meskipun teknik ini tampak begitu mekanis, tetapi dalam pandangan Gestalt, teknik ini akan membantu meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkari oleh si konseli. Pendekatan yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Proyeksi di sini yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri itu tidak mau melihat atau menerimanya. Selain itu, teknik permainan ini juga berguna untuk mengingkari perasaan-perasaan si konseli dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor itu akan meminta kepada konseli untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain tersebut. Teknik atau pendekatan yang keempat yaitu teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari tingkah laku seseorang. Dalam teknik ini, konselor akan meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konseli diminta untuk mengungkapkan perasaan sisi buruknya kepada orang lain yang belum pernah ia lakukan, seperti menghujat, menunjukkan niat jahat. Tujuannya adalah agar konseli dapat mengintegrasikan sisi tersebut ke dalam kepribadiannya. Kemudian pendekatan yang kelima itu tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan si konseli itu sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong si konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Kebanyakan dari konseli itu ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan ingin menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang ada pada dirinya. Namun, dalam teknik ini, konselor akan tetap mendorong konseli untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang
dan mendorong si konseling untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir atau yang keenam yaitu pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Pendekatan konseling Gestalt tidak menafsirkan dan menganalisis mimpi seperti yang dilakukan dalam teori psikoanalisis, melainkan mimpi-mimpi yang dialami oleh konselor itu akan diminta oleh konselor agar dapat diceritakan kembali sebagaimana kejadian yang terjadi sekarang. Dalam praktiknya, teknik ini konselor itu dianjurkan untuk membuat suatu daftar dari segenap rincian mimpi untuk mengingat orang-orang, kejadian, dan suasana hati mimpi dengan menciptakan dialog. Pels mengemukakan bahwa mimpi merupakan ungkapan yang paling spontan dari keberadaan manusia. Orang-orang yang tidak bersedia mengingat mimpi-mimpinya berarti menolak untuk menghadapi apa yang keliru dalam hidupnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.